Halo teman-teman, aku Kak Cici akan memberikan informasi yang menarik yang pastinya akan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Tentunya di mana lagi kalau bukan di kelas pintar. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kalimat seperti ini? Apakah Pak Dimas adalah tangan kanan Pak Steven? Apakah tangan kanan Pak Steven adalah sebuah makhluk? Tentu bukan ya. Tangan kanan di sini merupakan sebuah majas. Nah, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Contoh kalimat awal yang ini nih, kata tangan kanan, makna sebenarnya adalah anggota tubuh manusia. Namun, pada kalimat apakah Pak Dimas adalah tangan kanan Pak Steven, makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini kalian mengerti kan? Teman-teman, majas yang ada dalam bahasa Indonesia sebenarnya banyak banget loh. Tapi di sini aku akan membahas jenis-jenis majas dan contohnya yang sering muncul di pelajaran ya. Mau tahu apa aja? Pertama, adalah majas perbandingan. Majas yang termasuk ke dalam majas jenis ini adalah alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, persprototo, totem proparte, dan eufemisme. Nah, yang pertama ada majas alegori. Majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, rasa amarah itu seperti api, semakin disulut, semakin besar. Yang kedua ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, Fahri dikenal sebagai kutu buku saat ia duduk di bangku kuliah. Yang ketiga ada majas metonimia. Nah, majas metonimia ini adalah majas yang menyatakan sesuatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contoh nih ya, secangkir kapal api menemani pagiku yang cerah. Nah, yang keempat ada majas litotes. Kalau majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, semoga kamu senang dengan hadiah kecil dariku. Yang kelima ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya seperti ini, suara lantang itu menggelegar, membelah langit. Wah, tidak masuk akal sama sekali kan? Nah, yang keenam ada majas prosprototo. Majas prosprototo ini adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, sejak kemarin Teddy tidak menampakkan batang hidungnya. Kemudian yang ketujuh ada majas totem proparte. Majas totem proparte ini adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek, padahal hanya sebagian objek saja. Contoh, Spanyol angkat kaki dari turnamen ini setelah dikalahkan Maroko. Yang kedelapan adalah majas eufemisme. Majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, mulai bulan depan, Bu Siti menjadi asisten rumah tangga Pak Hani. Nah, yang kesembilan jenis majas personifikasi. Majas ini adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda mati tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya, sepatu coklat ini selalu menemaniku saat belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman, jenis-jenis majas perbandingan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari macam-macam jenis majas perbandingan. Sekarang, kita akan mengenalkan jenis-jenis majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang atau sesuatu dengan maksud tersirat atau halus. Majas sindiran yang sering muncul di pelajaran adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang pertama, majas ironi bisa dibilang adalah majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Lebih jelasnya, kalimatnya terdengar memuja, padahal nyindir loh. Contohnya seperti ini, wah suaramu indah banget, kayak kaset kusut. Nah, yang kedua adalah majas sarkasme. Kalau majas ini dibilang adalah sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa kusendok indah kan. Yang ketiga, ada majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang bersifat mencemooh atas ide atau sindiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya padaku? Nah, itu dia jenis-jenis majas sindiran. Sekarang kalian sudah mulai paham kan? Seru ya belajar majas? Sekarang kamu jadi tahu nih jenis-jenis majas dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu masih bingung atau pengen belajar bareng, langsung aja tanya ke Master Teacher di kelas pintar.
Bahkan sekarang ada kelas tatap muka juga loh. Yuk buruan daftar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!